Baik, baik, baik. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih nggak ngerti Qurannya. Oke, Mau saya langsung baca gitu oke. Quran itu. Ini Quran ya. Surat Ya, Muhammad ayat yang ke-19, betul? ya, saya baca dulu ayatnya boleh. Silakan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minas wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah Mm-mm. bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Maksudnya Ketahuilah, tenang, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. oke, baik, baik. Kita pasti lihat nih, Begini, nih tafsirnya nih, tafsirnya. Nah, silakan baca Lihat tafsirnya. dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin. Nih, Oke, terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad. mana? Nih, Mana? Mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Ya, kalau di situ nggak ada kata Muhammad kan? Ya sudah, kalau gitu mu di sini Nah, oke. ditujukan kepada siapa? Oke. Kalau itu tidak ada kata Muhammad, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala mempertegas Muhammad ya Muhammad, Oke, pertanyaan abduhu, saya mu di sini maka kepada di situ siapa? menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah pengajaran kepada umatnya bahwa bukan hanya mendoakan kepada orang lain, tapi doakanlah diri dia sendiri. Paham nggak? Itu ayat menjadi ibaroh, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk yaitu mendoakan orang lain, terlebih dahulu mendoakan diri sendiri. Oke, Paham nggak baik. maksud? Mohonlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Itu bentuk pengajaran, bukan arti Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Mu Ada di nggak sini nama siapa? Muhammad di situ? Nggak ada nggak nama Muhammad di Ya udah, situ? mu di sini siapa berarti? Nah, makanya kalau tidak ada nama Muhammad itu menjadi sebuah bentuk pengajaran, Dis. Kalau di awal itu jelas, fa'lam kalimah fil Bukan itu amr, yang saya tanya maka Hamdan. katakan Mu di sini maka siapa? menurut Edis mu di situ siapa? Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Iya, saya itu jelaskan itu Oke. walaupun Oke, kepada ini Al-Quran ini firman siapa? kalam Allah Kepada siapa? disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Oke, malaikat Jibril. berarti di sini yang berbicara Allah. Allah berbicara Terus kepada Muhammad. malaikat Jibril Oke, menyampaikan Jibril berbicara kepada Muhammad. ya, Oke, menyampaikan ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui? oke Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya, Serta betul. Terus mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang oke. diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ mu-nya kepada Muhammad. Katakan seperti Oke. walaupun Oke, hadis sebentar. Muhammad. Tenang, Hamdan, Oke, tenang, oke. tenang, 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 tenang. Kau yang tenang di dari Mohonkanlah tadi kau. ampunan, mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Ini loh, Sudah Dis. saya Ini bilang lagi, teman-teman, Dis. mustahil seseorang waras di detik yang sama Bisa Islam. ya di sini. Mau diskusi atau mau framing-framing doang gimana sih di sini? Ya bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis. Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada mulanya Mana? adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya bingung itu.
Nah, Kenapa? Ya kemudian karena saya karena baca Anda masih dari Islam, makanya terjemahan keluar dulu 2000 dari Islam biar nggak bingung. terjemahan 2013 sampai sekarang itu banyak perubahan, Dis. Ada Ya, yang karena Anda masih Islam, makanya logos, Anda bingung. yang mengatakan logos, Keluar dulu dari Islam connect, biar tidak ada yang bingung. mengatakan kalam. Itu yang benar yang mana, Dis? Ini kok kitab orang apa namanya umat Kristen ini kok nggak ada yang relevan gitu. Berubah-berubah itu terjemahannya. Oh, Itu yang salah siapa, kalau Dis? terjemahan itu jangankan Bible, Quran aja terjemahannya ganti-ganti. Ganti-ganti di mana? Ganti-ganti di mana coba? Oke, ada Ini nggak Quran Bible ini nggak terjemahan konsisten ini Depak tahun terjemahan. sekian, terjemahan Depak tahun sekian ada nggak? Oke, coba Kenapa buktikan. kok harus ada tahun sekian? Justru yang lebih parah, Dis, di Bible itu Nah, kok Yohanes pasal 1 ayat lari sih? Kamu tadi mengkritik bahwa terjemahan Bible berubah. Nah, itu nggak Terjemahan konsisten. Quran Kementerian Agama berubah Oke nggak? lah, oke katakanlah berubah, andai kata begitu berubah ya. Nah, kenapa Anda Berubah. mengkritik sesuatu Cuma, yang ada di dalam walaupun agama berubah, Anda? Dis, cuma walaupun berubah, tetap dia pada tempatnya, Dis. Beda dengan Bible Yohanes 1 Loh, ayat pasal 1. yang Dia berubah kadang yang nggak ada dia tempatnya itu justru dalam dia agama Islam. di Tadinya di anaba susu 2014 besar, terus kemudian terjemahan yaitu berikutnya hilang sebentar. susu besarnya. Di 2014 ada yang mengatakan kalam, ya kan? Kemudian di 2019 Allah dan lain sebagainya. Yang benar yang mana ini? Nggak ada di Kok saya situ jadi Allah, bingung, nggak Dis? ada. Dia Sejak kapan beberapa ada Allah di Dis. situ? Kan Allah di situ bahasanya, Dis. Orang kamu saja Gimana? nggak bisa baca kok. Tadi saya yang baca. Nah, terus Coba, gini, Dis. kalau kamu Dua, baca Dis. ini apa? Sebentar, Ya, sebentar. Ini pertanyaan orang yang kedua, Islam nih Dis nggak ya. bisa baca. Kita didik dulu ya biar bisa baca. Sebentar, nih. Pertanyaan yang kedua, Dis, ya. Boleh, Dis ya. Coba nih. Ini huruf apa ini? Itu ejaannya. Kalau umat Sebentar, ini Islam huruf apa? A, Ini, L. ini. Udah Allah itu. Kalau Kenapa Anda dalam baca umat Allah? Kristiani. Nah, tapi kalau keimanan orang Islam itu Allah alif lam Keimanan, mim. kita nggak bahas keimanan. Emang kita bahas iman. Ini Terjemahan bacaannya dari apa? Indonesia, Dis. Kalau dari Arab itu nggak begitu, Dis. Ini huruf apa Alif ini? lam lam A. Ini huruf Arab apa huruf Latin? Itu bahasa Indonesia, Dis. Kenapa Anda baca Allah? Lah, karena di Arabnya begitu Allah. Kalau Emang ini itu huruf terjemahan Arab? bahasa Indonesia. Emang ini huruf Arab? Itu bukan huruf Arab, Terus tapi bacanya apa? walaupun bukan huruf Terus Arab, bacanya apa? ayat Qur'annya yaitu waja'alna Mulai Allah, Dis. mulai angel. Angel gimana? Orang Anda saja tidak bisa baca, gimana kita mau diskusi? Baca gimana? Sekarang begini, Sudah, Anda Bang. tunjukkan lagi fitnah saya terhadap agama Islam. Apalagi fitnah saya? Tadi Oke, sudah menunjukkan sekarang Muhammad begini. berdosa. Anda sudah mengakui Muhammad berdosa. Yang mana? Sekarang begini, Dis. Saya tanya, ya. Itu kan umat-umat Kristiani pada hari Minggu ke gereja. Adakah di Bible perintah untuk ke gereja? Perintah Coba ke buktikan. gereja ada. Ya, iya coba mana? Coba Baik. hari Minggu ya, hari Minggu ucapan dari Yesus itu berperintah Bukan ke hanya hari gereja. Minggu saja ke gereja. Salah kalau Ya, Anda coba, bilang ke coba. gereja hari Minggu. Ya, coba buktikan aja ke gereja. Ke Dan gereja kalau itu nggak- bukan hanya hari Minggu. Ya, kenapa Ke bukan hanya gereja hari Minggu? itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kenapa Minggu. banyak umat Kristiani hari Minggu saja? Ya karena hari Minggu libur. Memang betul hari Minggu. Kenapa tidak mengikuti Bible engkau? Kalau bukan hanya hari Minggu doang. Mengikuti hari libur berarti engkau. Emang orang Kristen ke gereja hari Minggu doang. Hari Minggu lah, biasanya juga banyak juga. Yo, kamu kan taunya hari Minggu. Lah iya, saya Ada ngeliatnya juga yang hari Senin, ada yang Minggu. hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak, hari Minggu saya lihatnya juga. Ya karena kamu taunya cuma hari Minggu. Saya hari Minggu lihatnya. Itu Des. Coba Apalagi gimana, pertanyaanmu? dibaca. Adakah di dalam Bible Yesus sendiri mengatakan pergilah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Ditunggu 2 kali 20. Bukan cuma hari Minggu. Dia dibacakan Bible-nya, jangan begitu doang. Buktikan. Kok pertanyaanmu kok maksa cuma hari Minggu, bukan hanya hari Minggu? Ya. Aneh sekali Anda ini. Minggu. Berarti nggak ada Dis ya? Ada nggak? Hari Minggu. Apanya?
Di Bible, di kitab engkau, bahwa Yesus sendiri mengatakan, pergilah ke gereja hari Minggu. Silakan. Bukan hanya hari Minggu. Iya, walaupun bukan hari Minggu, coba ada gerejanya nggak coba? Silakan, bacakan. Oh, baik. Gereja itu bahasa apa emangnya? Ya udah bacakan aja di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan Enggak, saya gereja. mau tanya sama kamu, gereja itu bahasa apa? Tulis, bacakan aja dulu. Ada nggak gereja di dalam itunya? Alkitabnya. Baik. Ya, silakan. Iya, teman-teman ya, kita pelan-pelan ngajarin mereka ya. Baik. Kalau bukan dari Yesus berarti mengarang. Baik, baik, baik. Mengarang sendiri Baik, cocok sebentar. logi, Mak. Fata Morgana. Edis. Saya sudah menjawab dari tadi Baik, baik. pertanyaan. Iya, baik, baik, baik. Kita Iya, tampilkan cepat ya, kita tampilkan. Tampilkan. Asal usul kata gereja itu dari mana? Asal usul kata gereja sih. Di Bible. Di pasal berapa? Di Bible nggak ada Ayat kata berapa? gereja. Nah, kalau enggak ada kata gereja, lantas siapa yang menyuruh Ya orang-orang? udah, di masjid ada nggak kata surau? Oke, enggak ada di masjid kata surau, ada Ya di udah, di Quran ada nggak saya. kata surau? Nah, kalau di masjid itu masjid namanya. Sebentar, di masjid, di Quran ada kata Di surau nggak? Al-Quran jelas perintah masjid, ada masjid. Surau ada nggak? Surau ya, surau itu tempat ibadah. Di mana ada surau dalam Quran? Ya kalau enggak ada lah. Terus kenapa kamu ke surau? Oke, sekarang gini, masjid katakan Jangan surau. sekarang gini. Saya menjawab pertanyaanmu sesuai dengan kebotolanmu. Di mana ada surau dalam Quran? Itu kan bahasa apa namanya ya, bahasa kampung, bahasa orang dulu, surau. Gimana orang ini nih? Jadi di Al-Quran memang nggak ada bahasa surau, ada masjid. Terus kenapa Jelas kamu ke masjid. surau? Nah sekarang gini, Sebentar, kenapa kamu ke surau? Mana dalilnya? Ada Pergilah. nggak? Coba sebentar, tenang. sekarang gini. Di mana dalilnya Muhammad nyuruh umat muslim ke surau? Mana dalilnya? Adakah di setiap kampung di situ bahasa surau? Di depan masjidnya itu surau. Ya udah, gereja itu bahasa apa saya tanya? Nggak ada, nggak ada. Iya, makanya saya tanya kamu balik, gereja itu bahasa apa? Sin, jim, dal, masjid atau musola, nggak ada surau. Ya Surau itu sudah. hanya diucapkan aja. Kalau tapi begitu, levelnya tetap kalau masjid dan begitu, musola. kalau begitu gereja itu bahasa apa? Nah, coba tunjukkan aja. Kalau saya di dalam Quran ada, masjid ada, musola ada. Ya, coba gereja ada nggak? Gereja bahasa apa emangnya? Ya, coba bacakan aja gimana dalilnya di gereja itu, di Ya Bible. udah, Coba. pertanyaan kamu sama begini, di mana dalam Quran ada surau? Kalau itu mah ada Sama di dia. Gimana? banyak yang terpampang di pinggir jalan Pertanyaanmu itu masjid. aneh sekali. Kamu Yang suruh terpampang saya di pinggir menunjukkan jalan. kata gereja dalam Bible. Saya suruh kamu Yang tunjukin terpampang kata di surau pinggir dalam jalan. Quran nggak bisa. Apa surau, Dis? Gimana? Ini juga pasti masjid bahasanya. Mim, sin, jim, dal. Masjid bukan Ya udah, surau. orang Islam ke surau nggak? Tapi kalau seumpamanya gereja itu jelas. Orang Islam ke surau atau tidak? Penabur. Yayasan penabur. Kan begitu. Orang Islam ke surau atau tidak? Nggak ada bahasa surau, Dis. Orang Islam Di ke levelnya surau itu. atau tidak? Nggak ada. Itu bahasa kampung, bahasa adat istiadat. Sementara masjidnya ada. Ditanya dia langsung ke sana kian kemari. Yang saya tanya orang Islam ke surau atau tidak? Bahasa, Dis. Tapi masjidnya ada. Kata masjid, Eh. musola ada. Hamdan, orang Islam ke surau atau tidak? Ke surau atau tidak? Ya ke masjid lah. Tolol kan? Udah nyerang pribadi ya di sini. Apakah orang Islam ke surau? Adakah perintah? Nah, ditanya itu langsung mencret. Shh, tenang. Apakah orang Islam ke surau? Orang Islam ke masjid, ke musola. Ke surau enggak? Orang Islam ke masjid, ke musola, perintahnya jelas, ayatnya jelas. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah orang Islam ke surau? Ya Allah. Macet. Pertanyaan saya, apakah orang Islam ke surau? A, iya, B, tidak. Apakah orang Islam ke surau? Ada Apakah bacaan orang Islam ke masjid, surau? ada bacaan musola. Apakah di situ? Nah, Ada, Dis, ada bacaan musola. ini terakhir. Kalau kamu tidak bisa menjawab,
saya turunkan, mohon maaf ya, mohon maaf. Apakah orang Islam ke surau? Jawab. Nggak Apakah orang ada Islam ke bahasa surau? di situ, Dis. Masjid, Ya musola. udah, tidur sana di bawah sana. Muslim Bang Aiman, Ya jelas. silakan Bang. Apa yang mau Anda tanyakan, mau Anda utarakan, silakan. Nah, saya mengikuti dari tadi, Dis. Mm-mm. Saya ingin jawaban Edis. Di Apa itu? mana apa itu? Di mana Bible menyuruh orang Kristen pergi ke gereja? Mana jawabannya kamu? Di mana Bible menyuruh orang Kristen pergi ke gereja? Baik. Hari Minggu. Hari Mana Minggu. jawabannya dari tadi? Kamu kok ngeles? Tadi saya ikutin kamu ngeles. Ngeles. Malah orang Di ke mana? surau jawabannya. Oke, baik. Saya mau jawabannya, Dis. Ya, sabar. Iya. Saya ngikutin kamu dari tadi, tapi orang nggak dijawab malah ngeles orang pergi ke surau. Ya, Surau sebentar. itu kan Sabar, bahasa tenang. daerah. Shh, tenang ya. Alah. Baik. Saya balikan dulu kamera Biar orang nggak saya. kecewa. Ya, saya Biar balikan nggak dulu kamera kecewa dengan saya. kekristenan kamu, Dis. Baik. Baik, Mana? Mana? saya bacakan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, kita cek ya bahasa aslinya pertemuan-pertemuan ini apa ya. Baik. Kita cek bahasanya. Di sini not abandoning your own meetings. Kita cek bahasa aslinya 1997 nomor katanya. Perhatikan. Di sini ada kata sinagog. Ini diambil dari bahasa Ibrani yang artinya sinagog, episunagoge. Jadi di sini sudah ada perintah supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu di tempatnya itu sinagog. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya gereja. Nah, itu jawaban saya. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Sekarang bolehkah saya bertanya balik tentang pertanyaan yang sama? Jangan nanti kalau saya tanya Anda langsung meninggal. Gimana? Ngapain meninggal? Bentar. Mana tadi tulisannya nih? Sabar. Mana sih? Nah ini. Tadi kan Anda sudah bertanya kepada saya, mana dalilnya datang ke gereja? Sudah saya tunjukkan ayatnya kan? Bukan, itu bukan ayatnya. Bukan gereja di situ. Ya udah. Masalah itu bukan ayatnya nggak masalah, terserah. Anda kan tidak akan terima, orang Anda aja muslim kok. Gimana Anda mau Memang nggak terima? terima, orang nggak sesuai dengan bahasanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kan Anda muslim. Nah, sekarang gini. Tunjuk Ya, satu saya ayat di bilang dalam kamu siapa? Al-Quran supaya orang Islam pergi ke surau. Coba. Tak, saya mau tanya. Surau itu Mencret. bahasa Al-Quran. Langsung dia Saya mau meninggal tanya. teman-teman. Al-Quran Islam itu bertanya, bahasa surau. Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Coba tunjuk ayat dalam Al-Quran suruh pergi ke surau. Ayo. Saya mau tanya, surau itu bahasa Al-Quran atau bahasa daerah? Kok kamu nanya itu? Pokoknya tunjukin dalilnya dalam Al-Quran. Ayo, tunjukin. Orang yang ditanya yang nggak ada di Al-Quran. Nah, sama botolnya pertanyaanmu itu sama dengan pertanyaan saya kepada kamu. Sehingga saya membuat pertanyaan yang dungu seperti pertanyaan Anda. Ya nggak sama, Dis. Orang itu bahasa surau. Ya itu udah, mana dalilnya supaya bahasa pergi ke daerah. masjid? Shh, mana dalilnya supaya pergi ke masjid dalam Quran? Mana dalilnya? Loh, kok tanya sama saya? Kamu kan belajar 13 Terus tanya tahun. sama siapa? Ya, kamu belajar 13 Oke, tahun. berarti kamu sudah mengakui ini judulnya ya. Kristen bertanya, Islam meninggal, betul? Itu kan framing kamu. Ya sudah, kalau begitu Anda Islam kan? Ya jelas. Oke, berarti Anda bisa ditanya tentang agama Islam, tidak meninggal dunia. Loh, orang saya masih hidup kok dibilang meninggal dunia. Ya sudah, kalau begitu jawab, mana dalilnya suruh pergi ke masjid?
Saya mau tanya dulu. Mau tanya Kamu belajar dulu. 13 tahun tunjukkan. Memang parah mereka ini teman-teman. Tunjukkan dulu yang belajar 13 tahun Al-Quran. Kalau saya belajar Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada di situ apa yang selama ini saya dengar dari orang Islam. Muhammad dikatakan berdosa. Tapi kata orang Islam Muhammad tidak berdosa. Terus dikatakan dalam Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Tapi orang Islam bilang Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu kan pemahaman Di dalam medis. Al-Quran. Terus kamu taunya Al-Quran apa? Itu kan cuma pemahaman edis. Ya sudah, kalau begitu yang benar yang mana? Muhammad berdosa atau tidak? Ya tidaklah. Kenapa surat dalam Al-Quran mengatakan Muhammad disuruh mengampunkan dosanya dan dosa orang-orang mukmin? Lah, Muhammad itu orang yang terjaga dari dosa. Tak mungkin itu Nabi Muhammad itu berdosa. Udah belajar agama Islam dulu. Belajar dulu. Lah, kok lari? Bukan lari, kamunya nggak ngerti agama Islam gimana? Oh, kamunya yang tak tahu, Kamu kan nggak pernah paham. Setiap ada penjelasan. Oke, kamu ada Al-Quran nggak di framing. situ? Nggak ada, saya nggak pegang Nah, Al-Quran. di bawah Nggak Anda. punya. Ya, Aprial Muslim, Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Menanyakan kalau ada lawan kamu pasti lari. Itu yang nggak suka aku. Kalau ada lawan pasti lari. Maksudnya gimana itu, Bang? Iyalah, tadi ada lawan sama Firmansyah tadi kamu lari. Larinya di mana, Bang? Kamulah yang mati, kamulah yang meninggal. Kalau dekat telapak kakiku kepala kamu. Nah, kan marah-marah kan? Kesetanan kan? Setan kamu. Kenapa Anda marah-marah? Kalau ada lawan kamu cari lawan yang nggak ngerti baru kamu cari. Coba yang ada yang tahu dalil. Tadi kamu dia lari. saya tanya kan Al-Quran dia nggak punya. Enggak, kamu ngeles orangnya dari tadi dari sore. Yang kamu mana? pakai. Yang mana yang les? Yang mana? Coba, yang mana? Ngeles semua kata-kata kamu. Kamu nih. Ya tunjukin iblis satu, satu tunjukin. Jangan semuanya, satu-satu aja, ayo. Nggak ada satu. Kamu nih orangnya nggak bagus. Kamu nih orang jelek. Nggak Neraka tempat bagus. kamu. Ya karena Anda Islam, makanya begitu. Ya nggak apa-apa. Karena Anda Islam mengatakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk terhadap kami. Ya karena Anda Islam Nggak ada, wajar. Kamu cuma memelintir gitu. Saya nggak suka Memelintirnya di dengan mana? cara Coba sebutin satu yang memelintirnya di melintir mana? semua kata-kata kamu. Satu aja tunjukin. Pokok ketemu lawan kamu lari. Coba. Nah, kan cuman Lawan itu kamu. lagi diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Suruh menunjukkan Kalau dekat kamu tiada tuh mampu, tidak. tiada sanggup. Jangan lari. Anda yang lari nih, pencet tombol lari. Halo Bang, Ya, Indra, silakan, Bang Indra. Bang Edis, Ya, saya dengar. Di YouTube saya teman-teman tertutup antivirus. Bang Edis, Iya, gimana? saya mau tanya. Apa itu? Saya mau tanya tapi jangan kabur ya. Oke, silakan. Kemarin saya lihat live-nya itu Bang Edis membahas tentang undang-undang penistaan agama ya. Oke, ya. Tapi sambil Bang ya, sambil saya balikkan kamera saya sebentar, saya sambil membereskan di YouTube saya karena di YouTube saya itu ketutup sama Oke. Oke, silakan. Kalau masalah agama sih saya Islam ya, saya Muslim tapi saya nggak tahu dalil-dalil agama ya. Tapi saya cuman mau mempertegas kemarin itu. Kurang Bang keras Edis Bang kan- suara Bang. Suaranya terlalu kecil. Saya dalil-dalil agama, dalil-dalil Islam saya kurang tahu ya, kurang paham. Ya, memang begitu. Pantesan Anda Muslim. Bukan memang begitu, Bang. Lah Anda kan sendiri mengakui bahwasanya Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengerti agama Islam. Bagaimana? Bukan nggak mengerti agama Islam, dalil-dalilnya yang nggak mengerti, dalil-dalilnya memang nggak paham gitu, nggak paham semuanya nggak. Terus apa yang Anda pahami tentang agama Islam?
Saya cuman mau mempertegas, mau menanyakan ya, mau menanyakan. Kemarin Bang Edis itu mengatakan orang Islam itu kalau undang-undang penistaan agama dicabut, itu kemarin apa katanya tinggal 2 paling. Iya, kalau undang-undang penistaan agama dihapuskan, maka yang percaya agama Islam cuma 2 orang, tinggal Juma sama Yusuf PI. Alasannya? Bagaimana? Alasannya? Bentar. Duh. Karena agama Islam akan punah kalau undang-undang penistaan agama itu dihapus. Sabar Bang, sebentar ya. Saya lagi memperbaiki di sayangnya saya tidak ada yang mengurus ini teman-teman. Saya sendiri. Saya harus balik ke sana, balik ke sini untuk mengurusi yang di YouTube. Sebentar. Saya balik dulu kamera saya lagi. Ya. Oke, sudah mulai kembali ya. Saya memperbaiki tadi yang di YouTube karena bermasalah. Gimana? Ayo. Alasannya? Alasannya ketika undang-undang penistaan agama dihapus, tidak ada lagi yang melindungi agama Islam dari kritik. Tidak ada lagi yang melindungi agama Islam dari apa bahasa ininya? Penelitian. Justru kenapa diadakan undang-undang itu karena biar Agama Islam takut terbongkar. bukan masalah itu. Bang, sekarang saya tanya, kenapa perlu ada undang-undang penistaan agama? Coba bayangin kalau undang-undang dicabut, otomatis Bang, terpecah suara belah, enggak, Bang. wajah Anda juga tidak kelihatan. Anda tahu enggak wajah Anda itu begini-begini, Anda tahu enggak? Coba mundur sedikit. Nggak jadi masalah. Yang paling penting kan pembicaraan. Kita fokus di pembicaraan. Kalau masalah Enggak, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam ya enggak perlu Anda di sini. tuh pasti mau kabur tuh. Bukan mau kabur. Bukan mau kabur. Wajah Anda tidak jelas kami lihat. Nggak usah banyak alasan Bang Edi. Kok banyak alasan? Gimana? Muka Anda saja sudah malu Anda tunjukkan. Bagaimana kita mau diskusi? Ini ditonton 20.000 orang loh Bang Edis ya. Iya, makanya coba kamera Anda dibenerin dulu, betulin. Bisa nggak Anda taruh dulu kamera Anda itu yang bagus? Paling penting itu suara Bang. Yang jelas itu percuma kamera bagus juga kalau suaranya nggak jelas ya kan? Bener nggak? Jangan kabur, tuh pasti mau diturunin saya kan? Ngajarin dia. Coba Anda bisa nggak dalam posisi nggak begini-begini tangan Anda itu capek lo Anda gini-gini terus coba. Loh, nah saya posisi di luar. Kalau masalah wajah, masalah fisik itu tidak penting Bang ya. Oke, berarti Anda sudah malu jadi orang Islam ya? Gimana kalau suaranya bulik? Berarti Anda malu dilihat orang kalau Anda orang Muslim. Pasti mau diturunin. Ya, saya Ya, kalau malu jadi orang Islam di bawah aja. Ya, kalau Anda malu jadi orang Islam di bawah Anda. Apa itu? Ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang masalah tafsiran sampean yang dari hadis yang mengatakan kalau Allah atau Kanjeng Nabi menyuruh umat Islam itu untuk melakukan dosa. Itu coba diulangi hadisnya bagaimana itu yang wallahu walladzi biyadihi dan lain sebagainya. Halo? Iya, menyuruh melakukan dosa. Begini, hadisnya itu berbunyi bagaimana Allah akan membinasakan orang-orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Ya, terus? Dan diganti dengan orang yang berdosa. Ya, terus? Itu ya, Bang Danis, Bang Edis, maaf ya, Bang Edis. Itu kalau sampean selalu membacanya dari Google terjemahan dan tidak tanya kepada orang Muslim yang apa namanya ini paham betul, maka ya jadinya kayak sampean Pak kurang paham dan menyesatkan orang yang mendengar, ya gitu. Begini Bang Danis, Bang Edis, nah kamu tidak bicara begitu, nggak mendengar suara saya. Halo?
Baik, halo. Ya, ya, ya. Jadi saya ini harus ke sana kemari, Bang. Saya ke sana kemari ngurusin. Saya ini kan merilai siaran ini ke YouTube. Di YouTube itu ada masalah. Jadi saya harus ke sana, balik ke sini. Jadi belum ada tim yang ngurusin sana, yang ngurusin sini. Belum ada timnya. Jadi saya sendirian, serba sendiri. Ah, silakan lanjutkan kembali. Gimana? Itu kan tadi sampean kemarin bilang. Suara tidak jelas, Bang. Halo? Ya, segitu jelas, yuk. Halo? Ya, ya, gitu jelas, yuk. Kemarin sampean menampilkan hadis yang dari sahabat Umar bahwa walladzi nafsi biyadi lalam tutnibu ladahballahu bikum wajah biqaumin yudibuna fayastaghfirunallah ta'ala fayaghfirullah. Itu hadis dari sahabat Umar di dalam kitab Muslim. Itu sudah benar sekali. Kepahamannya begini, itu hadis ditunjukkan untuk para sahabat supaya para sahabat ini tidak punya kekhawatiran kalau nanti dia melakukan dosa apakah Allah mau memaafkannya. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad mempertegas, demi Allah, seumpama di dunia ini kok orang tidak ada yang melakukan. Bang, sebentar. Anda ini pakai perangkat apa, Bang? Suaranya itu nggak enak sekali loh. Lepas saja ya suaranya ini ya. Halo. Ya. Nah, gini lebih enak. Ayo, gimana? Jadi hadis yang tadi saya katakan, kalau menurut Bang Edis gimana itu? Coba jelaskan lagi. Soalnya Bang Edis itu memahami hadis itu salah dan menyesatkan. Kami yang sebagai umat muslim itu sama sekali tidak menerima tentang kefahaman Bang Edis yang ambilnya dari Google. Coba diulangi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Walaupun seseorang itu berzina, walaupun seseorang itu mencuri. Betul atau tidak? Betul, itu hadis memang betul. Soalnya dalam agama kita, setiap orang yang di hatinya itu ada lafadz la ilaha illallah, atau dalam tanda kurung, dia itu beriman yakin kalau Allah ini ada satu dan punya sifat 20 yang wajib, dan Nabi Muhammad ini utusannya yang membawa risalah untuk disebarkan kepada umat muslim, sekalipun dia zina ataupun dia mencuri, bahkan yang penting tidak kafir loh. Iya, makanya saya bilang itulah ajaran agama Islam. Iya, indahnya ajaran agama Islam. Ya akhirnya orang Islam korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting Tuhannya satu, yang penting Tuhannya Allah. Terus di mana fitnahnya saya? Bang Edis, kamu kan ini di TikTok ini sampai itu mau sharing agama atau mau mengolok-olok agama Islam? Loh, bagaimana Anda katakan saya ini memfitnah sementara Anda sudah mengiyakan perkataan saya? Mengiyakan yang mana? Mengiyakan yang mana? Orang Islam akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting Tuhannya satu, betul? Betul, karena begini. Ya iya, terus bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya rahmat itu 99. Jangan bahas rahmatnya 99, 25, 40, bukan itu. Yang menjadi pokok bahasan adalah asal seseorang Tuhannya satu, maka dia masuk surga walaupun dia maling, walaupun mencuri, betul? Betul. Iya. Terus di mana
Di mana Anda katakan bahwa saya menghina, memfitnah aja di mana? Lah, ya berarti kan yang itu nggak hina. Kamu yang hinanya ini begini. Ada umat Islam menyembah pada Muhammad, itu bukan ikut pada Baik. aturan Muhammad. Baik. Ajaran Muhammad. Baik. Coba buka Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Coba kamu buka. Aku itu nggak suka buka Quran yang Google. Kamu aja Oke, buka. Anda pegang Quran yang fisik kan? Ya, kamu aja Oke. buka. Nanti aku paham tentang ayat Quran. Oke, coba gini saja. Supaya tidak buka pakai Quran Google, pakai Quran yang ada di tanganmu. Berani nggak? Begini. Satu saja ayat yang kamu kemarin salah. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Kamu menganggap bahwa Muhammad ini orang gila. Sebentar. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi dan bilang begini, Muhammad itu orang-orang kafir seperti Abdullah bin Umayyah itu pada istizaan mengolok-olok kamu sehingga dia bilang begini, alladzi nuzila alaihi dzikru, orang yang diturunkan Al-Qur'an, innaka satemene Muhammad itu orang yang gila. Kamu jangan baca Google-nya, nanti bodoh. Baik, sudah. Ya coba kamu buka Oke. lagi Qur'annya. Yang waqalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Buka Oke. lagi. Sudah. Kamu dibaca terjemahannya. Nanti kamu akan sadar sendiri, oh bahwa saya bodoh. Sudah belum? Paham tentang Al-Qur'an. Kayak gitu. Coba. Baik. Coba. Anda kan tadi mau saya tunjukkan dalil di mana umat Islam menyembah menuhankan Muhammad. Mana dalil umat Oke. Islam yang menuhankan Muhammad? Baik, Tidak ada umat buka Islam. Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Kamu buka saja. Aku Nah, nanti nggak berani dia teman-teman. Ketakutan dia teman-teman. hadis saja sudah salah. Oke, ayo, mau nggak kita buktikan bahwa umat Islam mempertuhankan Muhammad? Kamu kan Mengapa 13 kau tahun. tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Dia hanyalah manusia yang berdosa. Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Jangan tuhankan Muhammad. Dia hanyalah manusia yang penuh dosa. Ayo, kenapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Gayamu. Itu saja Yo, sampai silakan. gayamu. Kenapa Anda menuhankan Muhammad? Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Kita Oke, kenapa Anda memanggil-manggil dia? Ya Rasulullah, ya Rasul. Kenapa Anda panggil-panggil orang dalam kubur? Siapa yang panggil-panggil orang dalam kubur? Oke, Muhammad ada di mana? Mana dalilnya? Wong Oke, kamu Muhammad saja. ada di mana? Sebentar. Meninggal kan? Ditanya Muhammad ada di mana, orang Islam langsung stroke. Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Madinah kuburannya. Di kubur. Oke. Dalam sholatmu benar nggak kalian berseru-seru? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Benar nggak? Ya, karena Nabi sendiri yang perintah. Ya, berarti kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Oh, jangan begitu. Loh. Pelan-pelan, saya ulangin. Tenang, tarik nafas. Kan ini
Iya. Hembuskan napas. Dalam jalur kita. Oke, baik. Sekarang begini. Santri, dengarkan santri. Biar enak kita diskusinya gantian bicara, oke? Saya akan dengarkan kamu, tapi kamu narasinya itu yang benar, yang penuh dengan dalil. Oke, baik. Saya tanya nih. Saya tanya, kita jangan simpulkan ya. Dan teman-teman Kristen, jangan simpulkan dulu. Kita tanya dia dengan baik-baik. Santri kapok. Ya, siap. Muhammad ada di kuburnya di Madinah. Setuju? Setuju. Oke. Umat muslim dalam sholatnya, dalam ibadahnya, di masjid, dimanapun, di jalan, mereka berkata begini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener nggak? Itu kamu tahu maknanya. Tenang dulu, tenang. Bener atau salah umat muslim berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener atau salah? Betul. Oke, ketika Anda katakan ya Rasulullah, Anda tujukan kemana itu? Ke Muhammad, betul? Ya, Muhammad ada di kuburan, betul? kepada Muhammad yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Iya, taala. dia ada di kuburan, betul? Allah. Terus, Ada di kuburan dia, betul? iya, Nabi Nah, Muhammad. berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Nggak masalah. Lalu kenapa Anda mempermasalahkan orang Kristen? Makanya saya punya lagu buat Anda. Hai umat Islam, deret. Mengapa kau berseru-seru kepada manusia yang ada dalam kubur? Tirit. Betul? Statement yang kamu itu narasinya salah dalam memahami. Salahnya di mana? Kamu kemarin atau kapan baca Al-Quran wa qalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun, itu artinya apa? Coba kamu Oh, ini yang salah Anda. Anda mengira saya adalah orang lain. Itu bukan akun saya. No. Itu sampean bilang begini. Gini, Wa qalu, saya belum pernah membawakan ayat yang sesungguhnya, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Ayat itu sering dibahas oleh teman-teman apologet yang lain, tapi saya belum pernah membahas itu. wong sampean sendiri, kamu sendiri yang buka, yang dibaca di Google tulisannya begini. Dan mereka telah menghina kepada orang yang telah diturunkan bahwasanya Muhammad orang yang gila. Nah itu kalau sampean Oke. baca teksnya dari. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda, apa definisi gila? Sebentar. Terlepas daripada itu definisi gila, itu Al-Quran itu Allah bukan mengatakan Muhammad itu gila, tapi Allah menceritakan Muhammad. Betul, saya itu- setuju dengan Anda. Itu mengutip perkataan orang-orang yang mereka itu menolak Muhammad dan mengatai Muhammad gila. Saya setuju dengan Anda itu. Seperti Muhammad, seperti Abdullah Umayyah. Ya, saya setuju dengan Anda itu. Bukan itu yang kita bahas. Santri kapok, bukan itu yang kita bahas. Bukan masalah itu nanti banyak sekali yang saya akan bicarakan. Ini satu aja dulu. Ayat Quran yang kamu pahami itu kamu sudah bodoh karena kamu menganggap itu yang mengatakan Allah kepada Muhammad bahwa Muhammad majnun, gila, padahal itu sebuah ayat yang turun dari Allah untuk Muhammad. Muhammad hati-hati. Abdullah bin Umayyah dan teman-temannya itu pada mengajak kamu bilang innaka lamajnunun, innaka saat temennya kamu Muhammad itu orang yang gila. Saya Tapi setuju. kata Muhammad begini, Saya setuju dengan Anda itu. Ya betul itu tafsirnya begitu. Tapi kamu kemarin Saya nggak pernah ngomong itu kemarin. Anda salah. Anda mengira orang lain sebagai saya. stop dulu. Itu sampean live sama perempuan yang sering baca Bukan Quran. saya itu, santri kapok. Itu kamu. Ya udah, videonya mana? Mana videonya? Ya sampean cari sendiri. Loh, mana? Oh, jadi saya nyari,
orang Anda yang nuduh saya sih? Kemarin, sebentar. Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kemarin Anda makan sate nggak dibayar kan? Kurang dengar, kurang keras. Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kok tahu? Nah, makan sate. Ada videonya. Anda makan sate nggak dibayar kan? Kok tahu? Iya. Ini kamu harus tanggung jawab tentang hadis yang kamu pahami, dan itu artinya kamu cari di Google, ya. Yang kedua, Gini saja santri kapok. Kita sudah sampai kepada satu kesepakatan bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Setuju? Enggak setuju. Oke, sekarang. Benarkah umat Islam berseru-seru ya Rasulullah? Ya Rasulullah, benar nggak? Bahkan malam ini tanggal 1 Maulid, kita umat Islam itu mengagungkan Kanjeng Nabi dengan membaca Maulid Tiba. Tenang, Bang, tenang. Orang Islam bilang begini nggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bener nggak? Terus kenapa? Oke, ketika Anda bilang ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia manusia, ya dia mati dalam umur 63 tahun. Dan Ada di mana dia? Di Madinah. Dikubur. Terus di mana? Berarti umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Nah, berseru-seru di dalam mayat dalam kubur ini, apa kamu tahu apa umat Islam? Mumet kepala saya. Angel iki wis angel. Angel wis angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Tadi barusan Anda bilang Muhammad ada dalam kubur. Artinya Anda berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Artinya umat Islam berseru-seru kepada mayat di kuburan. Gimana sih? Dalam keyakinan kita umat Islam, bahwa kita yakin bahwa Nabi itu utusan Allah, dan kita itu nanti di akhirat. Iya, kenapa Anda berseru-seru kepada Nabi? Nabi saja sudah mati, sudah meninggal dunia. Ada makamnya di Madinah. Lalu kenapa Anda berseru-seru kepada orang meninggal? Ya, terus kenapa? Kalau kita berseru-seru. Nah, masalahnya begini. Kenapa kalian sering memprotes orang Kristen? Hai orang Kristen, kenapa kamu berdoa kepada Yesus? Kenapa kamu berkomunikasi kepada Yesus? Yesus kami naik ke surga, Yesus kami hidup. Sementara Muhammad kalian ada di kuburan. Gimana sih? Begini saja ya. Hmm. Jadi kalau dilanjutkan tidak akan ketemu, saling menyalahkan. Ketemunya itu Anda harus menyadari bahwa umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di dalam kuburnya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Muhammadku, dengarlah seruanku. Makanya saya punya lagu sama kalian. Tenang. Saya punya lagu sama kalian. Saya punya lagu. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Tereret. Hai umat Islam, tereret. Jangan tuhankan Muhammad. Dia sudah meninggal. Janganlah berseru-seru padanya. Tereret. Hai umat Islam, tereret. Bertobatlah kalian dari menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Gitu. Ya, jadi kalian bertobatlah dari menuhankan manusia, oke? Yang menuhankan siapa? Kamu Nah, balik-balik lagi. Balik-balik lagi. kamu Santri, aku tidak tahu
Santri, coba kita serius dulu. Di situ ada Al-Quran nggak? Eh, Di situ ada Al-Quran nggak? Oke, bisa nggak saya minta tolong bacakan surat Al-Jadziyah ayat 23? kamu buka saja, kamu kan seringnya pakai Google. Buka saja nanti aku Oke,